Otto Iskandar-Dinata. Tahukah kamu bahwa ada seorang tokoh Indonesia yang berani bersuara lantang bahkan ketika banyak orang memilih diam? Siapa dia? Dialah Otto Iskandar-Dinata, sosok yang dijuluki si Jalak Harupat, simbol keberanian dari tanah Sunda. 1. Siapa sebenarnya Otto Iskandar-Dinata? Tahukah kamu, Otto lahir di Bandung pada tahun 1897. Sejak muda, ia bukan hanya cerdas, tapi juga keras kepala dalam membela kebenaran. Apa yang membuatnya berbeda dari tokoh pergerakan lain? Otto memulai perjuangannya bukan dari medan perang, melainkan dari sekolah. Ia menjadi guru, mendidik rakyat, dan perlahan menjadi suara bagi mereka yang tak berani bicara. 2. Mengapa Otto sangat dihormati rakyat Sunda? Tahukah kamu, Otto adalah tokoh penting di paguyuban Pasundan. Ia memperjuangkan pendidikan, ekonomi, dan martabat masyarakat Sunda. Kenapa organisasi ini penting? Karena pada masa kolonial, rakyat pribumi tidak banyak memiliki tempat untuk bersuara. Otto hadir sebagai pemimpin yang berani menantang diskriminasi. 3. Apa perang Otto di masa menjelang kemerdekaan? Tahukah kamu, Otto adalah anggota BPUPKI, lembaga yang merumuskan dasar negara. Ia tidak hanya duduk diam, ia bicara keras, menyampaikan kritik tajam, bahkan kepada Jepang. Apakah ia takut ditekan penjajah? Tidak, justru keberaniannya membuat ia dijuluki si Jalak Harupat, ayam jago yang selalu siap bertarung demi kebenaran. 4. Bagaimana peran Otto setelah proklamasi 1945? Tahukah kamu, setelah Indonesia merdeka, Otto diangkat menjadi Menteri Negara dalam Kabinet pertama Republik Indonesia. Apa tugas utamanya waktu itu? Ia berkeliling Jawa Barat untuk meyakinkan rakyat bahwa negara Indonesia benar-benar telah merdeka, meski kondisi masih kacau akibat kekuasaan Jepang yang belum sepenuhnya pergi. 5. Misteri Telam. Bagaimana Otto meninggal? Tahukah kamu bahwa kematian Otto sampai hari ini masih menyimpan misteri? Apa yang sebenarnya terjadi? Pada 19 Desember 1945, Otto diculik oleh kelompok Laskar Hitam di daerah Mauk, Tangerang. Banyak yang percaya ia dibunuh tak lama setelah penculikan itu. Namun, jenazahnya tidak pernah ditemukan. Mengapa bisa terjadi? Apakah ini konflik politik internal? Apakah ini salah paham di masa revolusi? Hingga kini, jawabannya belum tuntas. Yang pasti, Otto wafat sebagai pejuang yang tetap setia kepada Republik. 6. Mengapa Otto layak disebut pahlawan nasional? Tahukah kamu, pada tahun 1966, pemerintah Indonesia resmi menetapkan Otto Iskandar-Dinata sebagai pahlawan nasional. Apa yang membuat jasanya begitu besar? Karena Otto adalah simbol keberanian, integritas, ketegasan, suara rakyat kecil, dan pengorbanan tanpa akhir. Ia berjuang dari dunia pendidikan, organisasi, hingga pemerintahan. Tahukah kamu bahwa perjuangan tidak selalu tentang angkat senjata? Kadang, perjuangan adalah suara yang berani berbicara ketika semua orang memilih diam. Itulah warisan terbesar Otto Iskandar-Dinata, si Jalak Harupat. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang menunjukkan siapa kita hari ini, dan peringatan tentang kemana kita bisa melangkah. Ilmu adalah cahaya, dan siapa yang berjalan tanpa ilmu akan tersesat oleh gelapnya zaman. Pelajaran hidup tidak selalu datang dari kemenangan. Kadang justru dari luka, jatuh, dan kegagalan yang kita sembunyikan. Maka pelajari sejarah, serap ilmunya, ambil hikmahnya, dan jadilah manusia yang lebih kuat dari hari kemarin. Follow @gladiator neraka. Like, comment, subscribe, and share.